Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Margareta Sijabat dengan NPM 20120111330. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi pada hukum waris, terkhusus pada hukum waris Islam. Yang pertama adalah ahli waris dan bagiannya. Yang kedua, perhitungan dan pembagian warisan. Yang ketiga adalah warisan untuk cucu. Dan yang keempat adalah rad dan al. Dalam rangka memenuhi tugas evaluasi pertemuan 13 pada mata kuliah hukum waris yang diampu oleh Ibu Dr. Nunung Rotliah. Yang pertama adalah siapa ahli waris? Ahli waris adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta warisan tersebut. Dalam hukum waris Islam terdapat 15 ahli waris laki-laki, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah, suami, dan yang terakhir orang laki-laki yang memerdekakan. Dalam hukum waris Islam terdapat ahli waris perempuan. Terdapat 10. Yang pertama adalah anak perempuan, kedua cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah, yang ketiga ibu, yang keempat nenek dan terus ke bawah, yang kelima nenek dari ayah dan terus ke bawah, yang keenam saudara perempuan kandung, ketujuh saudara perempuan seayah, ke-8 saudara perempuan seibu, ke-9 istri, dan yang terakhir orang yang memerdekakan. Jenis ahli waris terbagi menjadi 2 berdasarkan bagian harta yang diterimanya. Yang pertama adalah dzawil furud, yaitu para ahli waris yang porsi atau persentase bagiannya ditentukan di dalam nas atau Al-Quran atau Sunnah. Yang kedua adalah asobah, yaitu para ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan. Asabah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah asabah binafsi. Asabah dengan sendirinya dan bukan karena tertarik oleh ahli waris yang lain atau bersamaan dengan ahli waris yang lain, tetapi asalnya memang sudah menjadi asabah. Yang kedua adalah asabah bilgair, kelompok ahli waris yang asalnya sebagai dzawil furud, namun mereka mendapat bagian asabah karena tertarik oleh ahli waris yang lain berstatus asabah. Yang ketiga adalah asabah ma'al gair, yaitu kelompok ahli waris yang mendapat bagian asabah karena mewaris bersama-sama kelompok dzawil furud. Contoh pembagian dan perhitungan warisan pada hukum Islam. Yang pertama adalah Pak Ahmad meninggal dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan, seorang ibu dan seorang bapak. Meninggalkan harta sebanyak 24 juta. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Jawabannya adalah yang pertama, yang menjadi ahli waris adalah istri, ibu, bapak, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bagian masing-masing dari ahli waris tersebut adalah istri mendapat 1/8, ibu mendapat 1/6, bapak mendapat 1/6, dan 1 anak laki-laki serta 2 anak perempuan mendapat asabah atau sisa. Dicari aslul mas'alah atau disamakan penyebutnya menjadi sebagai berikut. Istri mendapat 3/24, ibu mendapat 4/24, bapak mendapat 4/24, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan mendapat sisanya, yaitu 13/24. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Istri mendapat 3 juta dan ibu mendapat 4 juta serta bapak. 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan mendapat sisa 13 juta. Yang anak laki-laki mendapat 6.500.000 dan anak perempuan mendapat 3.200.000. Yang selanjutnya adalah bagian warisan untuk cucu. Cucu adalah setiap keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan. Cucu adalah mawali dari anak pewaris. Mawali adalah ahli. Terdapat 4 dasar hukum bagian warisan untuk cucu. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 11, yang kedua hadis Ibnu Abbas, yang kedua adalah hadis Zaid bin Sabit, yang terakhir adalah hadis Ibnu Mas'ud.
Bagian warisan cucu laki-laki terbagi menjadi dua ketentuan. Yang pertama, pada hadis Ibnu Abbas, yaitu asabah binafsihi, jika pewaris meninggalkan cucu laki-laki, maka besar bagiannya adalah seluruh harta warisan. Yang kedua, pada surat An-Nisa ayat 11, jungto hadis Zaid bin Sabit, yaitu jika pewaris meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan, maka besar bagiannya adalah 2 bagian dari bagian cucu perempuan. Selanjutnya adalah bagian warisan untuk cucu perempuan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Zulfaraid pada surat An-Nisa 11c, jungto hadis Zaid bin Sabit, jika pewaris meninggalkan seorang cucu perempuan, maka besar bagiannya adalah setengah. Yang kedua, Zulfaraid pada surat An-Nisa 11b jungto hadis Zaid bin Sabit, jika pewaris meninggalkan 2 atau lebih cucu perempuan, maka besar bagiannya adalah 2/3 bersama. Yang terakhir adalah asabah bil gairi pada surat An-Nisa ayat 11a jungto hadis Zaid bin Sabit, yaitu jika pewaris meninggalkan cucu perempuan bersama cucu laki-laki, maka besar bagian cucu laki-laki adalah 2 dari cucu perempuan. Perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti melalui Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti, sehingga melalui penegasan adanya ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh di mana ketentuan tersebut tidak terdapat dalam hukum waris Islam klasik. Selain itu, kebanyakan para hakim peradilan agama dalam mempertimbangkan keputusannya dalam hal waris juga melihat pengaturan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam sebagai panduan. Materi selanjutnya adalah Rat dan Al. Rat adalah membagi sisa bagian warisan yang belum habis secara berimbang. Syaratnya ada 3, yaitu ada ahli waris Zulfaraid, yang kedua adalah ada sisa bagi, dan yang terakhir adalah tidak ada ahli waris Zul Karabat atau asabah. Selanjutnya adalah Al. Al adalah membagi kelebihan perhitungan bagian warisan secara berimbang kepada semua ahli